Hadirin, inilah penampilan peserta nomor undian 453. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah atas apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang Dia perintahkan. Hadirin pencinta Syarhil Quran, Dewan Hakim yang bijaksana, kataku adalah kata yang berarti jagalah, fi'il amar dari waqiah yang artinya kataku adalah kata bentuk kerja dari Allah yang artinya wajib dilaksanakan. Kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujub, yang artinya hukum asal suatu perintah wajib dilaksanakan.
tadi menjelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, jagalah diri kalian dengan mengajarkan sesama kalian hal-hal yang dapat menjauhkan kamu dari api neraka. Selanjutnya, wa ahlikum, yang artinya dan keluargamu. Maksudnya, ajarilah keluargamu cara taat kepada Allah, yang dengan begitu dapat terhindar mereka dari api neraka. Pembentukan karakter anak bangsa diawali dari keluarga masing-masing, sehingga akan berujung pada pembentukan karakter dan moral anak bangsa yang baik. Ayat tadi menggambarkan bahwa betapa pentingnya peranan orang tua dalam mendidik anak-anak yang berkarakter dan bermoral. Pepatah Arab mengatakan, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Teladan dan pendidikan yang diterima sejak kecil pada lingkungan keluarga akan berbekas pada kepribadian seorang anak kelak. Maka dari itu, jika kita menginginkan terbentuknya karakter dan moral anak di bangsa yang baik, tentunya teladan dan pendidikan yang baiklah yang harus kita contohkan. Dewan Hakim yang kami muliakan, serta para hadirin yang kami banggakan. Keluarga merupakan benteng utama dan pertama dalam pembentukan karakter anak bangsa, dalam mencetak generasi yang tangguh dan mengembangkan pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Karena disinilah madrasah utama dan pertama seorang anak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Yang artinya, tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan suci. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Oleh karena itu, wahai para orang tua, wahai para guru, wahai para penanggung jawab pendidikan, kualitas sumber daya manusia di negara kita Indonesia ini semakin memperhatikan. Terlebih generasi muda di negara kita Indonesia ini yang harus benar-benar kita perhatikan. Karena semangat mereka lah yang nantinya akan menjadi roda penggerak bagi bangsa ini. Apa jadinya kelak bila negara kita Indonesia tercinta ini dihuni oleh manusia-manusia yang tak berkarakter dan bermoral? Sungguh tidak dapat kita bayangkan. Dulu Indonesia ini dikenal dengan negara kesantunan, identik dengan budaya ketimuran. Akan tetapi sekarang dapat kita saksikan sendiri, para politikus dipenuhi dengan pencitraan dan sandiwara
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Adapun ayat yang barusan dibacakan menjelaskan bahwa seluruh indera, pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar manusia bersyukur sehingga mau beriman. Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah menambahkan bahwa pengetahuan dapat diperoleh dari pendidikan, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam pembentukan moral anak bangsa. Maka dari itu, bila seorang anak dididik dalam keluarga yang salah, maka akan terbentuklah karakter anak yang salah. Akan tetapi, jika seorang anak dididik dalam keluarga yang berkarakter baik, maka akan terbentuklah karakter anak yang baik pula. Generasi-generasi yang beginilah yang dirindukan negara kita ini untuk bersama-sama membangun negeri, mewujudkan negeri yang makmur dalam keadilan dan hadir dalam kemakmuran. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pembentukan karakter anak bangsa diawali dari keluarga dengan memberikan bimbingan dan pendidikan yang baik. Adapun salah satu penyebab kegagalan karakter dan moral anak bangsa disebabkan karena tidak adanya keseimbangan antara pendidikan intelektual dengan pendidikan spiritual anak. Namun perlu kita ketahui bahwa jayanya suatu bangsa ditentukan bagaimana karakter anak bangsa itu. Apabila rusak karakter anak bangsa, maka akan jatuhlah negara kita ini. Akan tetapi, bila baik karakter anak bangsa, maka akan jayalah negara kita ini. Dan akhirnya maha